sunat bahwa berdiri imam perempuan, samanya perempuan pada pertengahan saf makmumnya. Syahadan, sunat bahwa berdiri imam perempuan, sunat bahwa berdiri imam perempuan, samanya perempuan pada pertengahan saf makmumnya. Tidak seperti kita laki-laki. Dia nisab perempuan, dia berada di sini terus, cuma agak maju ke depan aja sedikit. Ya, dalam safnya laju, dalam saf itu terus dia, cuma agak maju sedikit. Seolah-olah jadi satu saf dia, tapi agak menonjol dia sedikit. Itu kalau jamaahnya itu perempuan sama perempuan. Kalau laki-laki kan terpisah jauh. Ini dia safnya. Kan gitu. Tapi kalau perempuan itu enggak, satu saf, di tengah inilah dia. Cuma maju. Maju selangkah. Begitulah. Di tengah saf terus. Seolah-olah kalau kita lihat dari jauh itu sama. Gitu. Dan demikian lagi berdiri imam segala mereka itu yang bertelanjang pada pertengahan saf. Ini surah takdir. Jamaahnya tidak tutup aurat semua. Jadi dia buat jamaah. Maka imamnya itu sama seperti salat perempuan, di tengah dia. Dan demikian lagi berdiri imam segala mereka yang bertelanjang pada pertengahan saf mereka itu. Dan hendaklah ada saf mereka itu suatu saf jua, supaya tiada menilik setengah mereka akan aurat setengahnya. Itu pun jika tiada mereka itu buta dan tiada pada tempat yang kelam, tempat yang pengeh, tempat yang terang begini. Kebetulan orang itu salatnya bertelanjang semua, telanjang, tidak ada kain, entah apa, mungkin di Guantanamo, banjir bandang, pakaian tidak ada lagi, kan begitu. Ini orangnya taat, gitu, jamaah, salat buat jamaah, tapi tidak ada busana. Bagaimana posisinya? Sama seperti saf perempuan. Sah, Pak. Itu udah kita bahas di belakang. Di jilid pertama udah. Cuman itu namanya salat dihormatil wakti. Besok ketika sudah dapat kain, sudah dapat baju, sudah dapat busana, nanti diqadha. Istilahnya menghargai waktu itu, jangan sia-sia. Itu dia. Padanya ada ketentuan itu. Bahasanya begini, Pak. Salatlah kamu dengan menutup aurat. Itu bahasa dulu. Menutup aurat. Apabila tidak ada kain yang bersih, yang suci menutup aurat, maka carilah lumpur. Itu bahasanya itu. Ataupun daun kayu. Balutkan dirimu sekedar menutup aurat. Itu nak dapat daun kayu, udah cari lumpur, sapu di wilayah auratmu. Jadi kulit tu nak nampak lagi, tinggal bentuk lagi. Iya, gitu Pak, gitu memang dia. Cuman itu kan surah takdir. Itu surah-surah andai. Saya rasa kalau Aceh Tenggara ini ndaklah ketemu lah kayak gitu. Kata Bang Haji tadi, mungkin kadang karena banjir besar-besaran kan gitu. Kayak tsunami dulu, kita dulu kan. Mana lagi cerita itu, urusan salat pun orang ndak jelas lagi itu. Ndak pikir itu lagi itu. Tapi kalau andai ada begitu.
Makanya posisinya udah cari lumpur, sapu. Hilanglah bentuk kulit. Itu dia. Itu pun tanah yang lumpur nak ada, mamanya. Alah, udah salah lah sampai telanjang. Kan gitu. Jadi posisinya dia melakukan salat jamaah. Letaklah posisi cara berjamaahnya itu, imamnya itu di tengah, saf terus. Itu caranya. Andai kata yang terjadi imamnya itu di tengah saf itu, andai kata mereka ini tidak buta ataupun bukan di tempat gelap. Kalau di tempat gelap ataupun jamaahnya itu buta semua, buat posisi seperti biasa, maka nggak ada yang lihat. Buat seperti normal safnya, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Di tempat gelap dia salatnya, siapa yang lihat kan gitu? Ataupun buta terus semua. Buat seperti saf yang normal. Tapi kalau model kita orangnya, itu posisinya harus masuk di dalam saf ya. Supaya jangan ada nanti melihat kiri kanan. Itu tujuannya. Adapun jika anda sekalian mereka itu buta atau ada mereka itu di dalam kelam, maka sunat bagi imamnya berdiri ke depan sekalian makmum. Inilah dia nih. Andai kata dia makmumnya itu, jamaahnya itu buta semua ataupun dia lakukan di sebuah tempat yang gelap nggak ada lampu, ya posisi biasa buat. Posisi biasa. Dan makruh bagi makmum berdiri seorang dirinya di luar saf jika diperolehnya di dalam saf itu lapang. Ini sudah namanya saf sudah melebihi, ya, saf sudah melebihi, sebagaimana yang sudah pernah kita kaji, yang bahwa ini saf imam, dan itu isi saf pertama penuh, datang kita belakangan satu orang, jangan coba-coba berdiri di belakang satu orang, makruh hukumnya. Inilah bahasanya. Dan makruh bagi makmum berdiri seorang dirinya di luar saf jika ada diperolehnya di dalam saf itu lapang. Kalau bisa muat masuk. Tetapi jika tiada diperolehnya lapang di dalam saf itu, maka hendaklah ia takbiratul ihram. Berdiri di belakang buat saf kedua, cuma sendiri dia takbiratul ihram. Setelah takbiratul ihram apa yang terjadi? Di luar saf. Gitu. Maka hendaklah ia takbiratul ihram di luar saf. Kemudian maka sunat baginya menghelakan seorang makmum yang di dalam saf itu supaya bersaf keduanya. Jangan sebelum kita takbiratul ihram kita tarik kawan. Ya, tak kita pukul lah. Kita belum takbiratul ihram, ya kan? Datang kawan tadi karena udah kita pukul dia, turun dia. Kita belum salat, mundur dia. Kita belum salat, belum takbiratul ihram, tidak boleh. Takbir dulu kita, Allahu Akbar baru tarik, turun harus. Itu harus ngerti kita kalau udah pukulnya kita ada. Dia minta kawan. Ada pernah dibuat begitu? Belum. Itu dicoba, dibuat latihan, dites. Itu pun orang itu pun nggak tahu. Kan dia. Iya. Jadi waktu kita cepat dah bokap nahan. Ya. Banyak orang itu yang nggak tahu tuh. Kita pikir kita cepat tuh. Bokap nahan satu lah. Iya. Sama dia ucok mau sholat, dia nggak pernah sholat ya. Cerita YouTube tu dah. Oh, iya. Itu dia ada bapak. Apa kata bapaknya gitu buat. Iya. Baik, jadi kefiat cara membuat saf kedua ketika saf sudah penuh, cara membuat saf kedua
kita datang belakangan satu orang, masuk ke dalam saf tidak bisa, maka kita takbiratul ihram dulu. Allahu Akbar, baru kita hela. Bahasanya di sini hela, tarik kawan satu yang di dalam saf itu, supaya turun jadi saf kita. 2 orang udah jadi saf. Ini yang nggak paham ini Ustaz. Hah? 2 kali cepat kali ilmu nggak hadirnya berkokap. Nah, hukumnya berdiri sendiri itu Ustaz makruh pula itu ya? Iya, tidak dapat pahala jemaah Pak, tidak ada gunanya. Itu jika sholat biasa gitu. Iya, salat jemaah. Jemaah biasa. Saya jemaah biasa. Masbuk ya. Bukan masbuk. Termasuklah masbuk lah itu. Karena kita datang belakangan, kan begitu bahasanya itu. Makbul. Masbuk lah itu namanya itu. Penuh. Karena saf dah penuh. Ya. Datang kita, lihat kiri kanan depan, nak ada penuh lagi nih. Dirilah kita sendiri. Tidak boleh itu Pak. Ada cara. Itu dia. Kalau kita buat kode di depan kita itu, jadi otomatis kan kosong dia tuh di depannya. Ini nanti disesuaikan Pak. Begitu. Makanya di samping kiri kanan yang ada kawan yang kita hela tadi, tarik tadi, ataupun yang kita pukul tadi, dia sesuaikan itu. Jadi dia agak renggangkan dirinya nanti agak disesuaikanlah sapnya supaya anggap penuh sapnya. Ngerapatkannya terus. Yang penting sekarang tidak boleh Bapak tidak boleh Bapak berjamaah itu saf yang kedua itu 1 orang. Tidak boleh itu. Kalau Bapak buat begitu, salat Bapak sah, cuman fadilah jamaah tidak dapat. Supaya dapat fadilah jamaah, itu tadi takbiratul ihram dulu, lantas baru tarik kawan satu. Kalau misalnya kita sendiri kita itu udah lama-lama datang lagi 1 orang lagi. Jangan ditunggu itu nggak usah Bapak baca itu. Orang datang belakangan nggak usah Bapak baca. Sekarang selamatkan dulu saf Bapak ini supaya dikira dapat pahala jamaah. Nanti datangnya itu nggak boleh kayak gitu. Enggak masalah berdiri di samping kita terus dia, tapi jangan beralasan Bapak nanti datangnya orang, biarlah saya sendiri di belakang buat satu. Enggak boleh itu. Tapi kalau udah nampak nggak apa-apa Ustaz. Tunggu, jangan takbiratul ihram dulu. Udah ada abah-abah sana, ada orang di kamar mandi. Ada di kamar mandi. Ada kawan. Jangan takbiratul ihram dulu. Kalau Bapak nak mau narik kawannya di atas tadi, tunggu aja dia. Nah, kalau kita tarik ini lebih ribut dah Ustaz. Ini yang merusakkan orang lain nanti ujungnya. Macam mana pula itu? Jangan kalau begitu, kalau tidak ngerti. Jangan. Tunggu aja kayak cerita tadi. Udah ada abah-abah sana. Ada kawan datang tuh. Udahlah. Saya tunggu aja lihat datang. Udah berdiri 2 orang. Tidak masalah lagi. Takbiratul ihram terus. Tidak perlu tarik kawan yang di depan. Karena yang dilarang berjamaah itu ya, kalau rame di saf keduanya ataupun di saf ketiganya tok 1 orang itu tidak boleh. Kayak cerita tadi, saf pertama udah penuh, ya kan? Datang kita belakangan sendiri, coba lihat di ruang-ruang ini tidak ada lagi ruang, mau masuk tidak bisa masuk. Udahlah buatlah saf 1 lagi sendiri kita. Itu dilarang, makruh hukumnya, tidak dapat fadilah jamaah kita. Sah, salat tetap sah. Cuma kan capek aja kita datang ke masjid. Kan kita mau cari itu. Walaupun 1 rakaat yang kita dapat berjamaah dengan imam itu tetap 27. Kan gitu. Tahu-tahu sampai sana kita tidak dapat apa-apa. Kalau udah ada orang duluan kita belakangan, yang masbuknya macam mana Ustaz? Maksudnya? Orang saf pertama udah penuh, saf 2 dia sendiri. Kan kita ngimbangin dia apa? Itu kalau dia tidak niat, dia rusak jamaahnya tadi. Baru hidup jamaahnya karena kita masuk itu. Iya, dia tadi tidak dapat fadilah jamaah. Karena dia berdiri sendiri. Kan begitu janji dalam hukumnya. Berdiri dia sendiri. Tahu-tahu datang kita, baru ada kawannya. Selama belum datang kita tadi, dia tidak ada fadilah jamaah sama dia dapat. Begitu masuk kita baru dapat dia. Paham Pak Haji? Enggak, tadi pertama kalau kita sendiri nggak ada apapun.
Nggak ada dapat fadilah jamaah. Sendiri. Ya, kalau kita sendiri. Sana apapun nggak ada. Ya, betul. Tapi kalau orang ini dia sendiri datang kita macam mana pula dia tuh? Dia sendiri dan kita gimana maksudnya nih? Dia kan udah duluan dia. Tadi kita kalau sendiri kita tadi tunggu kawan kan nggak boleh. Ya. Ini kita kan nggak tahu dia ini. Dia yang datang tadi macam mana pula dia. Nah, Macam mana kita nyusul kita tuh. Dia tuh macam mana? dia sudah niat, dia jamaah tadi Pak tuh yang datang sendiri. Udah buat. Kemudian datang satu lagi. Kita kan nggak tahu itu dia datang tuh. Baru dia karena dia nggak boleh sapnya tadi berdiri satu, baru datang kita baru dapat fadilah sab dia. Baru dapat sab dia. Tadi dia rusak sabnya. Belum dapat tadi. Nah, begitu datang kita baru dia dapat. Kita buat apa-apa nunggu orang di WC Bantale. Apa kita duluan pun. Gini dah Pak Haji, jangan salah lagi. Ya, maknanya begini, Bapak akan dapat fadilah jamaah itu kan 27. Kan begitu bahasa hadisnya. Ya, salat berjamaah itu lebih baik daripada salat sendirian dengan tingkatan 27 derajat. 27 derajat yang Bapak maksud, dia beda kalau sama-sama takbiratul ihram dengan imam. Allahu Akbar kata imam. Datang Bapak Allahu Akbar. Itu namanya sama-sama barengan takbiratul ihram sama imam. Fadilah 27-nya besar. Besar. Tapi Bapak tadi datangnya tadi salat sendirian, saf sudah ada di depan, Bapak buat saf sendiri. Yang pertama, jamaah Bapak udah cedera. Masbuk Bapak udah cedera. Baru dapat fadilah jamaah, datang orang kedua. Baru dapat. Fadilahnya 27 itu mungkin telur ayam. Nah, gitu aja. 27, cuma 27 kelas telur ayamnya, 27 butir telur ayam. Gitulah Bapak. 27-nya kari kambing. Kari kambing. Nah. Jadi kalau seandainya ini sama kayak datang Jumat. ya. Jadi udah kita buat kode kepada depan kita. Kita kan masbuk tadi. Enggak turun dia. Dari yang seperti itu. Sebenarnya ya. Udah tahu. Ya. Kita kode di depan kita. Ternyata di depan kita tuh Enggak mau turun-turun. Ya, apa ini pikirnya? Iya, tetap dia. Jadi gimana posisi kita di belakang? Tetap Bapak dianggap itu tidak dapat fadilah kalau dia belum turun, selama belum turun. Untung dari itu. Makanya disuruh elah. Makanya di sana, di sini tadi disuruh tarik, bukan dipukul. Tarik kan paksa dia turun. Dia enggak paham itu. Menghela katanya tadi kan. Berarti menarik, bukan dipukul Pak. Tarik turun kawan tuh, turun, dipaksa turun dia supaya kita dapat sop. Sebenarnya kalau orang tahu tata cara salatnya benar, tidak akan marah. Memang begitu aturan. Ya, kalau ngerti Ustaz. Ini susahnya kita. Kan capek sayang kali dia udah umur 60 belum tahu tata cara jamaah pun kan capek kali dia tuh kosong. Kalau tidak salah mau Ganggu ya. Bilangin lagi. Mau pulang nyimpen nyebat pun dia ngomong. kalau mau belajar. Kami mencinta kuah benar sekali itu. Jadi udah takdir udah pertama lah udah apa. Jadi bagaimana buang angin nih? Yang satu. Pertama tadi. Saya pertama. Mundur dia. Yang kiri kanan, yang sebelah kanannya tadi nggak mau udah merapat. Nggak mau ngerapat. Kan salah itu. Akhirnya kosong. Ya, kosong sampai selesai salat. Kan gitu. Seharusnya yang sebelah kiri kanan menyesuaikan saf ataupun memenuhi saf, atau di saf belakang itu naik. Saf kedua. Mungkin itu pendapat. Itulah dia. Kan capek kita kayak gitu. Dianjurkan itu suruh naik itu. Misalnya nih saf pertama. Buang angin tadi umpamanya bahasa kasarnya kan gitu. Buang angin. Itu cara Bapak keluar itu supaya jangan dianggap mengganggu saf. Itu tanda Bapak kasih kode Pak. Dalam hadis dibilang tutup kupingmu, hidungmu. Barulah mantuk kamu minta keluar dari saf. Berarti kamu bermasalah salatnya. Itu tidak makruh dan tidak dibenci keluar kita begitu. Tapi pakai kode. Udah. Seharusnya kiri kanan menyesuaikan. Satu solusi. Solusi yang kedua, kiri kanan nak ngerti, saf yang kedua yang di belakang tadi naik.
mengisi. Begitu juga sab ini kan udah kosong juga nih, sab ketiga naik. Begitu aturannya. Jangan dikasih peluang kosong. Memang peraturannya kayak gitu. Tapi orang yang nggak tahu ini yang Inilah capek kita, Pak. Tapi apalagi kita itu. Iya. Jadi itu gimana dikira? Hah? Kalau udah putus tadi gimana? Putus jamaah, nggak ada cerita ya. Putus jamaah, sama aja kayak kita jamaah, nggak ada jamaah. Nah itulah. Maka tata tertib jamaah itu harus kita jalani. Salah, nggak batal. Misalnya imam seperti kita di musala ini kan, imam di mihrab sana, kita di sudut ini makmumnya, nggak apa-apa, nggak masalah. Cuma kan kita kayak tadi tujuan tadi, Bapak bersungguh Pak, dari langkah Bapak udah dikira, dari rumah itu keluar langkah Bapak itu dikira, ya kan, pahalanya berlipat ganda. Sampai di sana Bapak tidak dapat pahala jamaah. Dan tujuan Bapak ke masjid apa banyakin? Itu makanya mendapat 27. Tahu-tahu sampai di sana gagal. Berarti tidak ngerti. Kalau kita naik kereta bagaimana tuh? Hah? Kalau kita naik kereta ke masjid, maksudnya kan cepat nih, nggak kita langkahi. Malaikat itu lebih pintar dari kita, Pak. Jangan alasan main mobil, alasan kereta, nanti berapa hitungan tapak saya langkah ya nih, kan gitu. Malaikat itu lebih pintar dari kita. Jangan pikir nanti saya di Lewi Pakam sana, saya mau salat di masjid Kiban. Nyangka bangai urang. Itu bodoh kali orangnya kayak gitu. Dia dari Lewi Pakam sana. Dia pikirnya menurut hadis itu langkah kita dihitung dari Lewi Pakam sampai ke Masjid Agung berapa ribu kali langkah. Mobil dia punya, ya kan? Kan gitu dia. Mobil punya. Nggak mau dia jalan mobil, saya mau cari pahala langkah tadi. Kan harus berangkat subuh Pak, dari subuh itu. Itu gini kita itu. Malaikat itu lebih pintar dari kita Pak. Itu dia. Sesuaikan. Ada itu. Itu sama itu, nggak usah ibadah lah, ya kan? Nggak usah ibadah. Zaman sekarang lah. Sekarang transportasi kan udah mudah kali itu. Bapak mau besok pekan Selasa, umpamanya, ataupun pekan Lawi Diski, ke mobil jalan nih, nggak mau naik mobil jalan aja. Apa bilang dong orang sama kita? Mau ke mana? Mau ke pekan kita bilang. Apa bilang orang? Bangai tempuh kata. Nggak boleh manfaatkan itu. Bid'ah itu naik kereta kan gitu. Bid'ah naik mobil kan gitu. Nggak ada dalam hadis. Oh udah capek hidup kita tuh. Udah capek. Sesuaikan. Ya. Makanya guru saya dulu menerjemahkan sebuah kaedah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Itu sebuah kaedah usul fiqh. Tidak akan sempurna sesuatu yang wajib itu kecuali dengan dia, maka si dia itu wajib hukumnya. Contoh, kalau di dalam salat yang disuruh basuh Pak, ini kan batas basuh ini kan ini lipatan ini. Disuruh basuh sama kita dari ujung ini sampai lipatan ini. Ini tidak akan rata Bapak basuh kalau tidak lewat kemari. Hukum melewatkan kemari itu wajib itu. Kemudian contoh lagi. Sekarang manis tata'a ilaihi sabila, bahasa hajinya. Bahasa hajinya orang yang punya kemampuan pergi haji yang baru wajib haji. Salah satu syarat kemampuan itu ada kendaraan, ada jalan. Zaman dulu unta, ya kan? Kalau orang Indonesia naik unta kah dari sini ke Mekah? Untanya pun tidak ada. Magu kita, ya kan? Makanya membuat pesawat, mengadakan pesawat. Nah ini kata guru saya itu wajib hukumnya. Menciptakan pesawat untuk jalan pergi ke Mekah untuk naik haji, hukumnya wajib.
Nah, itu kaedah dari malayatimmu wajib illa bihi fahuwa wajib. Tidak akan sempurna sebuah kewajiban itu kecuali dengan si dia itu. Maka si dia itu wajib hukumnya. Nah, sekarang baru bisa kita pergi haji. Kalau bisa pergi naik haji harus ada pesawat. Maka pemerintah wajib menyediakan pesawat. Nah, bahasanya. Dosa dia kalau tidak disediakan itu. Nah, gitulah itu. Nah, sama kayak salat tadi. Kalau kita lewat kita basuh, maka salat kita tidak sah. Barang yang diambil hari yang dapat itu lagi contoh saya pajak wajib kan disuntik lek. Suntiknya kadang-kadang kan ada buku aja yang nak dalam suntikan. Nah. Kebanyakan ada dengar informasi yang dari ya kui misalnya kan yang gimana? Ambil hukum zahir, Pak. Hukum zahirnya. Nah, itu kan Bapak harus buat penelitian itu. Dituduh aja itu. Itu ada enzim polan. Nah, suntik menginintis apa namanya itu? Ya. Hah? Ya. Jadi itu ada enzim babi. Nah, ada kandungan babi di dalamnya. Kalau ada keraguan Bapak begitu, Bapak wajib buat penelitian. Tapi kalau tidak wajib penelitian, maka ambil hukum lahiriah. Nah, sama seperti saya bilang kemarin, Bapak tidak perlu periksa mazhab apa imam itu. Nah, jangan periksa mazhab imam itu. Siapa itu? Orang NU, orang Perti, orang Wasliyah. Nah, baru saya berimam. Enggak perlu itu, Pak. Tapi kalau Bapak sudah tahu dari awal, dekat rumah memang orang Mu'tazilah dia, orang Wahabi dia, Bapak tidak boleh berimam dengan dia. Nah, karena lain pandangannya. Dia menganggap sunat, Bapak wajib. Nah, begitulah itu. Nah, selama itu tidak ada kepastian, boleh beramal hukum lahiriahnya. Boleh. Nah, saya rasa itu sama seperti ini Pak Sin ini, kan begitu. Kan bagaimana kontranya kita? Ada babilah, ada inilah, adalah itulah. Nah, jadi apa tidak ada diteliti oleh ulama kita. Nah, tidak pandai mereka itu mencari sebuah fatwa hukum. Nah, tentu sudah dibacanya itu. Nah, sudah diteliti, sudah diperiksa, disurvei. Nah, kayak juga penelitian. Jadi akhirnya al-musyiqqatu tubihul madzurat. Keluar lagi keadaannya. Nah, kesulitan itu, kemudaratan itu dipermudah. Karena dalam kita dalam terjepit. Boleh? Nah, jangan tumpu kita. Nah, jadi jangan kaku lah bahasanya. Nanti kaku kita bahaya juga. Nah, itu dia. Inilah contoh Pak Sin sekarang nih. Kan berapa mencuat ramenya dulu. Mula-mula Pak Sin dah dulu. Hah? Hah? Boleh makan nasi, boleh makan yang halal. Ya. Oke, saya terima pendapat Tuku itu sudah terjepit sekali. Andai kata tidak kita suntik itu dibenarkan kita pergi haji? Kan lebih parah lagi. Boleh juga. Aku nak mau suntik, kita bilang. Kalau nak mau suntik kira-kira kita lolos? Tidak bisa kan? Berarti sama seperti kita lagi lapar ketemu dengan daging babi. Boleh. Nah, itu beda lagi kalau mau kita kiaskan itu. Itu udah jelas babinya. Ini kan masih ragu kita ini. Nah, ini jelas barangnya itu daging babi. Kamu sudah kelaparan, kamu sudah dalam terjepit betul, maka boleh kamu makan daging babi itu sekedar nyawamu ya, jangan anggap untuk kenyang. Gitu bahasanya itu. Jangan sempat mengenyangkan, untuk penyelamatan nyawamu aja.
Kalau sampai mengenyangkan, kamu haram makan daging babi itu. Nah, kamu dah terjepit kali. Ini sekarang, okey, kita nak terima yang kayak gitu. Kita buat. Kalau andai kata saya tidak suntik mau pergi haji, mau pergi umrah, dibolehkan tak kita pergi? Tak lewat kan? Berarti sama hukumnya. Itu kiasannya. Sama, tak dikasih kita. Berarti sama. Iyalah, ke sana harinya. Muncullah al-musyikkatu tubihul madhurah. Kesukaran itu diperboleh karena dalam keadaan mudarat. Inilah contoh tadi. Ingat itu waktu saya dikritik oleh Walid Bukhari waktu kita ngaji di sini. Pengajian waktu telanjang. Gimana salatnya sambil telanjang katanya? Kan ada dalam pembahasan kemarin tuh. Tidak boleh salat sambil telanjang. Berarti kita nak salat lagi. Tidak boleh, Pak. Ada istilah bahasa kita, salat li hurmatil waqti. Salat untuk menghargai waktu. Zaman dulu terkenal Guantanamo itu sebuah penjara yang sangat menakutkan. Orang Islam di situ diisi, di situ dimasukkan, lantas ditelanjangi. Dan orang Islam itu, orang-orang yang ditangkap itu orang-orang yang dianggap teroris oleh mereka. Kan orang taat itu. Salat dia pakai telanjang. Apa enggak boleh, enggak salat lagi? Salah dia. Maka wajib salat sambil telanjang terus boleh salat. Dan ada hukumnya. Ada hukumnya. Cuman kayak tadi, setelah kita bebas dari situ nanti, berapa kali kita yang model begitu pelaksanaan salat kita. Dianjurkan kita qadha. Andai kata kita meninggal dalam itu tidak akan dituntut besok. Dah sah. Tidak akan dituntut di mahkamah Allah. Dianggap kamu sudah selesai ibadahmu walaupun dalam keadaan telanjang. Berarti Ustaz, kayak aku ini kan terima operasi. Ya operasi itu berapa hari kan nggak bisa bangun. Bisa ambil uduk. Gimana itu Ustaz? Tayamum kan boleh? Kurang ngerti juga. Belajar dulu sama adiknya. Tayamum. Salah bangun tapi banyak kali apa-apa yang itu nggak bisa buka kan? Iya. Ya udah qadha. Kalau memang betul-betul dia itu, maka hitung berapa kali nak salat di rumah sakit itu. Itu lagi. Minta jangan meninggal dulu sebelum dicabut dari itu aja. Tidak bisa salat lagi kita. Ada bambangnya kan, udah ditempel, udah dicucuk, gimana bergerak lagi kan gitu. Ya udah hitung aja, catat aja berapa salat tidak saya lakukan, nanti udah dicabut nih info saya ini, saya qadha. Tapi jangan bercita-cita ini supaya saya jangan salat. Jangan gitu. Itu bahasanya. Sebenarnya masih boleh Pak, kalau kita paham itu masih boleh, kita boleh tayamum ya. Masih bisa tayamum. Itu pun tidak bisa, jangan boleh bergerak nanya. Sama seperti tadi, salat terus sambil baring di situ. Sambil baring di situ, salat terus. Tanpa uduk, iya. Saya nak dikasih bergerak kok. Tidak dikasih ambil uduk macam itu. Gitulah bahasanya. Ngadak kiblat pun tidak jelas nih, kan begitu bahasanya itu. Jangankan ambil uduk. Udah salah begitu aja dulu. Nanti setelah itu Bapak selesaikan qadhanya. Salat itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Itu aja kuncinya. Islam itu mudah, tapi jangan dimudah-mudahkan. Kalau dimudah-mudahkan namanya tala'ub, memain-mainkan agama. Memainkan agama itu dilarang oleh Allah. Bentar lagi. Itu tala'ub namanya, memain. Dah.
Di mana tadi? Maka sunat bagi yang menghelakan seorang makmum yang di dalam saf itu supaya bersaf keduanya di belakang saf itu. Tujuannya setelah takbiratul ihram kita tarik kawan satu orang supaya yang di belakang saf pertama itu jadi saf. Nah, kalau sendiri bukan disebut saf. Dah. Dan sunat bagi seorang yang ditaruh itu apa itu? Yang ditarik itu, Dan ini barangkali perintahnya, Pak. Dan sunat bagi orang yang ditarik itu menurutkan yang menarik. Harus ikut perintah. Jangan batat di depan, berdiri, rasa kamu di situ. Ataupun dendam, nanti kau ganggu-ganggu aku salat. Ya kan, sadar, berarti dia minta bantu sama kita, kita tolong. Nah, dan sunat bagi orang yang ditarik itu menurutkan yang menarik supaya diperolehnya fadilah bertolong-tolong atas berbuat kebajikan. Timbul ayat, ya, apa ayatnya itu? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu tentang kebajikan. Berarti Bang Haji saya tarik itu, Bang Haji saya minta tolong Bang Haji, bantu saya karena itu kebajikan. Bang Haji harus nurut apa yang saya minta itu. Kecuali saya tarik Bang Haji bawa ke tempat maksiat. Gitu dia. Jadi termasuk di situ fastabiqul khairat. Tolong menolong tentang kebajikan. Mampu salah mah. Tapi kayak tadi yang payahnya orang awam. Itu yang susah. Maka salah lagi kita. Maka ngamuk Haji Meraban. Sembahyang majelis bodoh tolol. Paniklah kita dengan pidatonya. Dia sasarannya ke sana. Makanya kamu berilmu. Gitu sasarannya itu. Bukan dia membodoh-bodohi kita, bukan. Karena disuruh kita berilmu, apapun ilmu ya, apapun ibadah yang kita itu tahu. Berjamaah kita tahu sistem berjamaah. Berpuasa tahu kita sistem berpuasa. Berzakat tahu kita tata cara berzakat. Jangan taklid buta. Ini capek kita. Tak tupi basalah nah. Semayang galak, semayang kupe. Gede galak, gede kupe. Itu udah capek ibadah kayak gitu, nak diterima, Pak. Ikut-ikutan, nak diterima. Makanya lakukan amal ibadah itu menurut ilmu. Itulah namanya taksir. Salah itu namanya. Makanya kalau kita kaji-kaji kita Arab, itu alasan semua rata-rata karena taksir. Taksir namanya. Taksir itu adalah salah. Kenapa tidak belajar? Kenapa tidak tahu? Kenapa tidak nuntut? Itulah sebabnya itu. Di situ yang banyak kita kena. Waktu ada, kita belum tahu, tidak kita ambil kesempatan itu belajar, maka disebut kita orang taksir, orang salah. Tidak dimaafkan. Kan dulu ada bahasa ibadah seorang itu dimaafkan. Dua dulu. Ada orang yang dimaafkan dalam melakukan sebuah ibadah kalau terjadi salah. Dua orang. Yang pertama, orang baru masuk Islam. Mualaf. Ya kan? Itu apapun yang dilakukannya itu salah menurut pandangan kita, itu Allah maafkan. Karena dia belum tahu sama sekali. Yang kedua, orang Islam yang jauh dengan ulama. Itu dimaafkan amal ibadahnya. Ini ulama udah di sudut dapur kita, di mana-mana aja ada. Di YouTube banyak udah sekarang. Minimal di YouTube. Nggak mau kita memperhatikan. Salah Pak, taksir, salah kita ibadah itu. Sekarang bungut anil ulama itu hilang itu syarat itu. Jauh daripada ulama itu tidak ada lagi alasan sekarang itu. Salahnya lagi kita. Kembali kepada kita. Tidak ada islah lagi.
Di mana? Di Masjid Agung dibuka pengajian. Ya, subuh ada dakwah. Ya kan, setiap masjid sekarang sudah ada orang yang melakukan pembelajaran setiap salat jamaah. Nah kan, kenapa enggak tanya? Malu. Oh, mana ada ceritanya kayak itu? Nah, salah itu. Salah. Akui saja, malu itu kalau Bapak andalkan malu itu namanya Bapak jahil murakab. Tahu makna jahil murakab? Bodoh pura-pura pintar. Udah ndak pandai, malu pula bertanya. Siapa yang sesat, orang lain apa kita? Kita. Ndak boleh malu tentang ilmu kok. Nah, yang malu itu mencuri, yang malu itu berjudi, yang malu itu selingkuh, itu malu. Tapi kalau tentang ilmu nggak usah, nggak usah cari. Nah, sekarang banyak mudah Pak, asal Bapak bisa memanfaatkan. Nanti yang kurang jelas itu Bapak bawa. Ini gimana maksudnya ini? Nah, ini enggak. Assalamualaikum, push dah. Mau dengarkan. Doa-doa kayak ini. Enggak mau dengarkan. Udah ada doa di dalam salat tadi semua katanya. Itu pun Bapak kalau ada orangnya itu jangan Bapak benci. Mungkin orang lain dia prinsipnya. Mana tahu kita. Ya kan belum, jangan Bapak langsung ponis dia. Banyak kerjanya kadang. Ambilnya ayat. Fa iza quziyatis shalah fantashiru fil ard, katanya. Ambilnya ayat itu, dibacanya lah ya. Kenapa kamu, kita tanya, kenapa kamu habis assalamualaikum terbang terus? Enggak ada duduk sebentar pun lagi. Ayatnya apa? Ada Pak katanya sama kita. Apa ayatnya? Fa iza quziyatis shalah fantashiru fil ard, katanya. Apabila sudah selesai dari salat, bertebarlah kamu, katanya. Tapi tidak memada kalau Bapak buat salat jamaah itu di rumah, di tempat lain, di sebuah desa itu, tidak ada jamaahnya. Yang anak tertutup kan, ada pendapat salat jamaah itu kan fardu kifayah. Kena pendapat ada di belakang. Salat jamaah itu, ya, ada berpendapat, ulama berpendapat fardu kifayah. Maknanya apa? Ada saja 2 orang di dalam satu desa itu melakukan salat berjamaah, maka yang lain tidak dituntut lagi, terhapus. Tapi apabila tidak ada satupun, semua kena dosanya. Kan ada kemarin. Ada pendapat salat jamaah itu sunnatul muakkadatun, sesuai menurut hadis. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi. Itu hadis itu menunjukkan hadis salat sunat muakkad. Jamaah itu bukan wajib. Bukan fardu kifayah. Hadis yang menunjukkan fardu kifayah itu, hadis ini Bang Haji yang dipakai oleh jemaah tabligh itu. Andai kata saya bisa tinggalkan imam ini, kata Rasulullah, saya datang ke rumahnya, saya bakar. Itu hadis itu yang menunjuki salat itu fardu kifayah itu. Jangan dibawa hadisnya salatul fardhi afdalu min salati salatul jamaah afdalu min salatil fardhi itu sebagai dalil wajib fardu kifayah, bukan itu hadisnya. Kan ada itu jemaah tabligh itu. Andai kata saya bisa tinggalkan imam ini, kata Rasulullah, saya bawa api, saya bakar rumahnya. Itu dalil yang dibawa oleh orang jemaah tabligh. Kalau enggak jemaah enggak sah. Gitu bahasanya itu. Kalau kita melakukan sholat qada dalam pelaksanaan itu, kita tinggal sunat-sunatnya gimana tuh? Punya rukun aja. Boleh. Ya? Boleh, cuma nilainya nanti kurang, itu aja. Seharusnya Bapak melakukan apakah itu salat tunai, apakah itu salat qada, Bapak lakukan menurut perintah yang di dalam salat itu. Ada wajib, ada sunat abad. Bapak harus lakukan itu. Sekarang Bapak tidak lakukan, ambil hanya wajib aja. Tetap salat Bapak sah, cuma nilainya aja kurang. Nilainya aja. Misalnya Bapak ambil aja yang 13 itu.
Allahu Akbar, satu. Berdiri. Udah, diam Bapak sampai Fatihah baru Bapak baca Fatihah. Ya, habis baca Fatihah hendak baca sani. Bapak langsung rukuk. Rukuk nak baca doa Subhana Rabbil Azimi. Tunduk aja Bapak. Itu Bapak bangun, hendak baca Sami Allahu liman hamidah. Berdiri aja. Nah, diam aja Bapak. Langsung sujud. Begitu juga sujud, tidak ada bersuara sama sekali, tidak ada bacaan apa-apa. Sah. Karena di situ tidak dituntut wajib baca doa kok. Karena yang dituntut di situ fi'lunnya, pekerjaan. Tapi kalau di Fatihah Bapak tidak baca, itu jadi masalah. Di tahiyat Bapak tidak baca at-tahiyatul jadi masalah. Karena itu yang dituntut bacaan. Ya, makanya setiap kita salat itu harus tahu di dalam salat kita itu ada 3 hal. Nah, yang pertama wajibnya, yang kedua sunat abu'atnya, yang ketiga sunat ai'ahnya. Budak tepuan. Nah, ini saya posisi dalam posisi wajib. Hati-hati. Saya posisi dalam posisi sunat abu'at, hati-hati. Nah, saya posisi dalam sunat biasa. Harus tahu kita. Nah, makanya disuruh tuntut kita tadi itu ada bahasa dalam salat itu kan ada rukun 13 itu dibagi 3. Ada rukun kalbi, ada rukun fi'li, ada rukun qauli. Nah, rukun qauli yang mana? Rukun kalbi mana? Niat, tertib. Itu harus sengaja itu. Jangan kebetulan. Nah, niat masuk dalam salat dalam takbiratul ihram, di situ pasang niat. Yang kedua, Bapak naik turun itu Bapak sengaja, jangan kebetulan turun. Karena habis Fatihah turun. Tidak boleh. Ya, harus Bapak sengaja, saya pergi ambil rukuk. Itu kalau bahasa kasarnya. Saya pergi ambil i'tidal. Saya pergi untuk sujud. Saya pergi untuk duduk antara 2 sujud. Harus ada begitu. Nah, jangan kebetulan bangkit, sujud, bangkit lagi, tidak boleh kayak gitu. Nah, ya kan? Itu namanya tertib. Itu rukun kalbi, niat dan apa namanya tertibnya harus menurut aturan. Nah, yang kedua rukun qauli, takbiratul ihram. Allahu Akbar itu harus didengar oleh kuping sendiri minimal. Jangan. Tidak boleh. 8 huruf harus keluar dari mulut kita dan didengar oleh kuping sendiri. 8 huruf alif, lam, ha. Alif, kaf, ba, ra. Itu harus didengar oleh kuping sendiri. Karena itu kaul. Kaul itu percakapan, ucapan. Harus didengar oleh kuping sendiri. Nah, itu dia. Jadi boleh dengar je imam Pak. Tanya kita dan pingannya apa yang Pak? Ba, takbir intikal. Ya, jangan takbir wajib. Bukan takbir rukun. Takbir intikal. Bapak mau berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain, namanya takbir intikal. Memberitahu kepada makmum. Ya kan? Bapak mau rukuk, Sami Allahu liman hamidah, ada Bapak niatkan zikir dan doa. Ataupun doa i'lan. Nah, lagi nyanyi di takbir intikal. Dah. Rukun qauli, takbiratul ihramnya. Ini tidak perlu, Pak. Ngangkat tangan ini tidak perlu. Nah, ini kadang-kadang Bapak utamakan angkat tangan. Bahasa Allahu Akbarnya tidak didengar oleh kuping. Udah terbalik. Nah, ini sunat biasa ini. Mengangkat tangan ini sunat biasa. Tidak anak angkat bi. Yang penting ini pegah. Ini lipat aja jaro. Boleh. Nah, boleh. Nah, itu rukun qaulinya. Ya, takbiratul ihram. Nah, yang kedua Fatihah. Nah, yang ketiga baca tahiyat akhir. At-tahiyatul. Di tahiyat akhirnya, bukan di tahiyat awal. Tahiyat akhirnya, at-tahiyatulnya. Nah, itu. Yang keempat salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu wajib itu. Jangan sekali-kali Bapak tinggalkan. Yang kelima, assalamualaikum, salam pertama. Salam pertama, itu wajib, Pak. Nah, makanya sering saya bilang, apabila Bapak sedang terdesak oleh angin Bapak tahan-tahan, umpamanya, sikit lagi mau selesai salat saya ini, Bapak tahan saja. Begitu Bapak, assalamualaikum warahmatullah, Bapak salam pertama, keluar angin, Bapak haram hukum salam kedua. Nah, tidak boleh lagi. Karena udah batal salat Bapak.
Umpama nih. Udah selesai. Ya, karena yang dituntut salam pertama ini, Pak. Nah, dan yang kedua Bapak udah batal doa uduk Bapak. Kedua keluar angin tadi. Begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah keluar. Kan udah salam. Nah, ini salam kedua Bapak nggak boleh lagi. Nggak usah salam aja, Pak. Nah, nggak usah salam. Cukup. Udah kalau mau istighfar, mau doa, ataupun keluar kayak Bapak bilang tadi, udahlah keluar aja. Nah, karena salam pertama sudah sukses. Sudah selesai. Nah, 5. Itu rukun qauli. Itu wajib pelihara, Pak. Pelihara kalimatnya, pelihara tasdidnya, pelihara bacaannya, pelihara makhrajnya. Itu wajib itu. Fatihah benar-benar. Nah, takbiratul ihram juga benar-benar. Udah praktek kemarin. Jangan pula nanti takbiratul Allahu Akbar. Udah batal takbiratul ihram, Bapak. Barnya panjang Bapak buat. Nah, udah batal. Artinya lari. Itu punya batalnya. Akbar artinya bukan lagi Allah Maha Besar. Nah, tapi Allah itu lonceng, tambul, beduk. Masa Bapak tuduh Allah itu beduk? Allahu Akbar. Akbar artinya beduk, lonceng. Nah, makanya Allahu Akbar, selesai urusan. Gimana? Hah? Cara zikir. Ya, cara zikir. Boleh Bapak mau wakaf. Boleh, ya. Nah, itu dia. La ilaha illallah. Seharusnya kalau lambat sempurna dia. La ilaha illallah. Nyanyi betul. Lihat. Kabagah dengung. Udah cepat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Enggak salah. Salah. Kalau begitu wakafkan dia. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Jangan la ilaha illallah. Ini udah salah. Itu yang banyak kena kita. Selama tajwid itu tidak merubah makna, inilah yang dijaga. Makanya dilarang cepat-cepat. Jangan sempat nanti hilang tajwidnya, lari makhrajnya. Makanya disuruh itu, peliharalah makhrajnya, peliharalah tajwidnya. Nah, itu dia. Dah, 5. Baru rukun fi'linya 6. Itu pelihara. Bapak berdiri. Itu tanpa doa, Pak. Berdiri. Yang kedua rukuknya tanpa doa. Yang ketiga i'tidalnya tanpa doa. Yang keempat sujud pertamanya tanpa doa. Yang kedua duduk antara dua sujudnya tanpa doa. Yang selanjutnya duduk tahiyat akhirnya. Duduk tahiyat akhirnya. 6 itu adalah disebut rukun fi'li. Tanpa doa udah sah salat kita. Tapi alangkah eloknya, kan gitu. Wajib kita kerjakan, yang sunat kita kerjakan. Akhirnya penuhlah, sempurnalah. Tapi kalau sedesak boleh, sama seperti Bapak begini, Pak. Ini jangan Bapak nanti santai, Bapak. Dilarang itu. Apabila kamu masuk di dalam masjid pada hari Jumat, imam sudah di atas mimbar. Ya. Khatib sudah di atas mimbar. Ya. Kamu dianjurkan salat 2 rakaat untuk menghormati masjid, tahiyatul masjid. Bapak jangan santai, Pak. Sallu raka'ataini khafifataini bahasa Arabnya. Salalah kamu 2 rakaat yang ringan. Itu ambil yang wajib-wajib aja, Pak. Bubagah semayanan. Bek lalu orang semayan tunaknya. Pak Khatib kayak mari udah berkhutbah itu. Lebih besar di sana itu. Karena Bapak baru masuk masjid, ya kan gitu. Maka ada hak diberikan untuk menghormati masjid, disuruh salat sunat tahiyat. Salat kita lama-lama kita sampai imam udah
Santai dah, lanjut. Sallu raka'ataini khafifataini. Salatlah kamu 2 rakaatnya ringan. Gimana makna salat 2 rakaatnya ringan? Ambil yang wajib aja. Jangan bapak sibuk dengan baca subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi, subhana rabbil azimi wa bihamdi sampai 3 kali. Perlu bapak baca sampai 7 kali. Oh, enggak ada lagi tu. Bukan tempatnya lagi tu, Pak. Yang penting rukuk bapak udah benar, berdiri bapak, i'tidal bapak udah benar, sujud bapak udah benar, selesai. Karena lebih besar di sana tuh mendengar khatib itu. Nah, itu namanya paradok namanya itu. Tapi kalau alim bapak, ya kan, kalau sudah namanya begitu alim bapak ada gantinya sebenarnya. Kalau bapak tahu ada gantinya, khatib dah di atas mimbar, bapak baru datang. Tadi tak apa kerja nak ngerti, kan gitu. Tak sengaja lambat, kan gitu. Khatib dah naik. Bapak itu sebenarnya daripada ndak salat, bapak dimurkai sama masjid, kan gitu. Bapak duduk baca doa 4 kali. Kalau bapak tidak, salat sunat. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 4 kali bapak ulang. Duduk. Itu tanpa salat, Pak. Tapi jangan waktu normal. Bapak datangnya, khatib belum naik, bapak langsung duduk baca subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali duduk. Kata ustaz begitu. Katalah pupun surah. Itu yang terjepit tadi. Ndak elok nampaknya orang sudah mendengar khatib kita berdiri sendiri. Malu rasanya, kan gitu. Oh ya, udah rame lagi ceritanya kalau menampakkan. Udah ria ibadah anda. Kok nol? Udah nol. Udah datang terlambat. Salat sendiri, orang sudah mendengar khatib. Kita lagi salat. Seolah-olah hebat kali kita. Ahli ibadah, kan salah lom. Salah lagi itu. Nggak boleh itu. Biar lemah-lemah. Lanjut. Cok. Hukum darurat ibu no. Kaki duduk langsung. Cot, duduk itu supaya jangan tidak dimurka oleh rumah Allah, oleh masjid itu. Bacalah subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali baru duduk. Nyan ibarat ji sama seperti kita sudah salat 2 rakaat tahiyat masjid. Sama itu. Tapi water terjepit, Bu. Baik bapak datang, khatib belum naik ke mimbar, baca doa itu. Saking nak mau salat. Udah salah surah itu. Hanya orang malas itu. Yang dituntut fa iza dakala ahadukum masjida fala tajlis hatta tusalli raka'atain. Itu yang dituntut. Apabila kamu masuk ke dalam sebuah masjid, maka jangan coba-coba duduk dulu. Salahlah kamu 2 rakaat baru boleh duduk. Itu. Ini kita utamakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya, itu udah apa namanya? Mau olok-olok itu namanya. Gitu. Mau olok-olok. Dah. Selanjutnya apa tadi? Kan ada itu rukun 13 tadi. Haru mahir, Pak. Bejit atau apa? Nah, harus tahu kita itu. Baik, kembali kepada pelajaran. Ya, alasan tadi, kawan yang ditarik tadi, maka wajib menuruti yang ditarik tadi, ya. Tujuannya adalah tolong menolong tentang berbuat kebajikan dan takut akan Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya, dan haram menarik itu sebelum takbiratul ihram. Nah, ini dia. Jangan kita tarik kawan kita karena kita tidak bisa masuk ke dalam saf tadi, lantas kita tarik duluan dia, baru takbiratul ihram. Hukumnya haram, Pak. Dosa. Kenapa dosa? Kayak gitu. Alasan dosanya karena mengeluarkan dia daripada saf.
dia sudah dapat saat kita cabut dia. Itu rusak kita. Dah. Karena mengeluarkan ia akan dia daripada bersab kepada tiada bersab. Dia sendiri belakang. Seharusnya dia di dalam sab, tinggal dia sendiri. Padahal kita belum takbiratul ihram. Itu dosa. Dan menurunkan ia daripada sab yang di atas yang lebih kepada sab yang di bawah, yang kurang. Tahu dah Bapak, ketika Bapak tarik dia itu menjadi sab kedua, sementara fadilah sab pertama dengan fadilah sab kedua beda. Nah, Bapak meruntuhkan fadilahnya sama kayak tadi. 27 juga dia, cuma 27-nya di sab kedua beda dengan 27 sab pertama. Nah, Bapak dapat semua. Nah, yang sab ke 27 pun 27 juga, tapi tidak sama fadilahnya dengan sab yang nomor 1. Itu dia. Sama juga Bapak memukul. Ini tidak Bapak tarik, tapi Bapak pukul dia. Ya, sebelum Bapak takbiratul ihram, Bapak bilang, baru takbiratul ihram. Bapak sudah mengganggu kekhusyukan orang. Haram hukumnya. Sampai pepeh. Dosa cuman. Bukan untung. Dosa cuman. Orang udah salah nih. Datang kita, ada orang salah. Pukul dulu, top. Baru Allah Akbar. Dosa, Pak. Kalau Bapak mau berimamah, takbir dulu. Allah Akbar, baru pukul dia. Saya makmummu, bahasa isyarat. Ini dia. Nanti kalau Bapak dapat kawan begitu buat, nanti Bapak panggil dia pelan-pelan. Sini dulu. Itu Bapak pukul kawan tadi, sementara Bapak belum takbiratul ihram, salah Pak. Kenapa salah? Saya mau berimamah dengan dia. Bapak ganggu kekhusyukannya. Ini. Yang kebangai. Mbak, ini kau udah tahu? Udah tahu? Karena dia sendiri ya kayak kepek. Iya, ya boleh. Berarti itu ada kali takbir. Baru kita pukul. Takbir dulu kita. Ambil posisi kita jadi makmum kan gitu. Di mana kita berdiri, udah itu takbir Allahu Akbar. Baru tak. Nah, itu pun sebenarnya tidak pun perlu Pak pukul dia. Bapak meniatkan makmum dengan si dia, Bapak dapat fadilah 27. Imam itu kan tidak wajib syarat imaman. Hukumnya sunat sama dia itu cuman. Meniatkan makmuman itu bagi si makmum. Tapi kalau meniatkan imamam itu sunat. Kalau imam itu mau dapat 27, ya, maka dia niatlah imaman lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum, wajib meniatkan makmuman. Tidak perlu Bapak kabari sebenarnya. Tidak perlu Bapak ingatkan dia. Udah datang Bapak dekat-dekat aja sama dia. Allah, Bapak bilang rukuk, ya rukuk Bapak. Bapak udah berimamah dengan dia itu. Selesai urusan. Bapak dapat fadilah 27. Si dia tadi, umpamanya dia tidak tahu. Ada rupanya makmum saya begitu habis salat tadi kan. Ya udah, dia tidak batal salatnya. Dia tidak, cuman fadilah imaman dan dia sudah dapat. Nah, tapi kalau dia tahu ada orang di belakang kita tanpa kita beri aba-aba, kan gitu. Dia niat kan, udah sah. Udah sah. Jut. Ya, bergerak banyak nanti, kan gitu. Takut kita khawatir nanti kita gara-gara untuk berusaha menjadi makmum sama dia itu jauh kan? Jangan dekat sama kayak tadi. Kemarin yang gaji kita kemarin, kalau imamnya dia sendiri, datang kita sendiri, posisi berdiri kita di mana? Dekat sama dia terus. Dong juga to. Diri dekat ini dia, ini kita. Selesai. Baru tapeh. Nah, turun dua.
Nah, gitu dia. Baik, ini faedahnya. Ini besar ilmunya nih Pak. Enteng tapi besar pengaruhnya. Hanya nih praktek tengku. Anaknya anak umpum tengok. Ya. Dan haram menarik itu sebelum takbiratul ihram. Yang menarik kenapa haram? Karena mengeluarkan ia akan dia daripada bersab kepada tiada bersab. Karena turunnya itu belum dianggap sab. Kan Bapak runtuh fadilah jamaahnya itu. Bapak rusak fadilah jamaahnya. Dan menurunkan ia daripada sab yang di atas yang lebih kepada sab yang di bawah yang kurang. Menurun derajatnya. Dia seharusnya posisinya di sab pertama penuh 27 itu, unta dia dapat, Bapak tarik dia sendiri, dapat kambing. Masalah. Oleh karena itu Bapak takbir dulu. Jelas sekali itu ya. Yang cara lagi. Dah, di situ kita berhenti. Syarat yang kedua. Peyukunan. Ejid, mudah-mudahan itu kita paham posisi salat jamaah ya. Cara berjamaah jangan asal-asalan. Begitu orang, begitu kita buat, jangan ikut kayak gitu dia. Harus ya, jamaah pun harus ada ilmu. Salat berjamaah harus punya pengetahuan tentang jamaahnya. Insyaallah setiap ada ilmu pengetahuan di dalam kita melakukan sebuah ibadah walaupun kecil, ibadah yang kita lakukan itu besar pahalanya. Insyaallah. Lebih dan kurang billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.